Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu dari saya untuk kalian. Semoga sedulur dimanapun sehat selalu, diberikan rezeki melimpah, dijauhi dari mara bahaya. Dan untuk kalian yang belum menikah, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan insya Allah pernikahan kalian mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Yang pertama saya menjelaskan tentang tanda-tanda kehadiran khodam. Yang kedua, tanda-tanda di dalam tubuh kalian terdapat benda pusaka. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mendapatkan gelar nama gaib. Nah, yang pertama sudah saya buatkan videonya di video part 1. Nah, ini video part 2 nya saya akan buatkan tanda-tanda di dalam tubuh kalian terdapat benda pusaka atau benda mustika. Nah, ini untuk kalian disimak ya. Nah, untuk kalian yang belum nonton part 1 nya, monggo ditonton dulu ya, baru ke part 2 nya agar berurutan. Jangan sampai part 2, part 3 baru part 1. Nah, itu nanti bingung gitu ya. Lebih baik berurutan agar lebih jelas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Tanda-tanda di dalam tubuh kalian terdapat benda pusakanya. Nah, ini baik awam ya maupun yang sudah mengenal dunia spiritual. Nah, ini hampir banyak juga yang tidak tahu ya, atau tidak merasa memiliki di dalam dirinya, padahal ada. Nah, ini saya akan sebutkan bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, ini monggo disimak ya sambil santai, yang udut-udut, yang rokok-rokok, yang kopi-kopi, yang minum teh, jangan mabuk ya. Nonton video ini sambil mabuk saya sumpahin ya, nggak sadar. Nah, ini bagaimana benda itu bisa masuk ke dalam raga kita atau tubuh kita. Prosesnya itu gaib ya. Jadi ketika kalian mimpi ya, ketika kalian mimpi ke suatu tempat, nah itu kalian menemukan benda pusaka, memegangnya. Nah, itu pas bangun, kali itu pas bangun ya, bangun tidur itu kalian seperti menggenggam benda pusaka, itu 80% bisa kemungkinan masuk ke dalam tubuh kalian ya, masuk 80%. 20%-nya kemana? Itu bisa saja karena terjadinya bunga tidur, yang pertama. Yang kedua, karena kalian sebelum tidur bisa menonton video-video spiritual penarikan benda pusaka, sehingga memori kalian ini, memori otak kalian ini masih dalam kondisi konteksnya itu benda pusaka. Jadi kebawa alam tidur lah, seperti itu. Jadi saya bisa bilang kesimpulan itu hanya 80% ya kebenarannya. Yang kedua, bisa saja kalian bermimpi, yaitu ketemu seseorang, baik wanita, laki-laki, muda, yang tua, kakek, nenek. Nah, memberi suatu barang pusaka kepada kalian atau menitipkan barang pusaka ke kalian, yang sehingga pas kalian tidur, nah ini merasa seperti nyata, ya, merasa seperti nyata. Berasa badan itu pegal-pegal, lemes, seperti perjalanan jauh. Nah, itu kemungkinan besar ya benar terjadi, sehingga pusaka itu masuk ke dalam diri kalian. Nah, ini banyak juga yang terjadi seperti itu, tapi tidak menyadari ya, hanya beranggapan itu sebagai bunga tidur, seperti itu. Padahal kalau kita teliti ya, kalau kita tahu, itu luar biasa. Dan apakah benda johir bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ini pertanyaan misalnya ya dari kalian bertanya, saya punya cincin nih misalnya, yang cincin bisa
dipindahkan ke dalam tubuh kita? Nah, itu pertanyaan itu saya jawab bisa. Contoh, kalau kalian punya kris, ya, punya tombak, punya kujang dan lain-lainnya, ya, itu bisa pindah ke dalam tubuh kita. Bisa, barang itu bisa menjadi gaib, ya. Tapi tidak mudah, ada ilmunya. Semua itu memakai ilmu, tidak instan dan tidak seperti yang kalian bayangkan mudahnya. Perlu tirakat, perlu kesabaran, perlu ujian dan cobaan yang sangat luar biasa agar proses yang kita inginkan, proses yang kita perjuangkan itu berjalan dengan lancar, ya. Dan apakah manfaatnya benda pusaka ini di dalam tubuh kita? Ini manfaatnya. Kalau di badan kita ini ada benda pusaka atau tertanam benda pusaka, yang pertama, tidak mudah yang namanya kerasukan, ya. Tidak mudah karena kita mempunyai benteng, ibaratnya benteng. Pusaka itu menjadi suatu wadah atau suatu benteng, ya, lapisan di tubuh kita, sehingga kalau ada energi negatif yang masuk itu akan terpentar atau ternetralisir oleh benda pusaka yang ada di dalam tubuh kita. Tapi tidak semua energi yang negatif masuk ke tubuh kita bisa, yang mau masuk ke tubuh kita itu bisa dinetralisir oleh benda pusaka, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Tidak semua. Karena kenapa? Tergantung benda pusaka yang tertanam di diri kita. Kalau benda pusaka itu kuat, yang negatif pun yang lemah akan kalah. Tapi kalau misalnya benda pusaka itu lemah, yang negatif itu kuat, ya tentunya kalah. Tapi tidak akan menyebabkan terlalu fatal kalau di dalam tubuh kita ini terdapat benda pusaka secara gaib, ya. Secara gaib. Beda lagi dengan susuk. Apakah susuk itu benda pusaka? Ya, itu termasuk, ya. Ada yang bilang termasuk, ya, benda pusaka karena dia dimasukkan ke dalam tubuh kita dan itu berjalan, ya. Kalau susuk itu berjalan, tidak diam di satu tempat, berjalan di anggota tubuh kita. Nah, ini sama lah hampir persis dengan susuk, ya. Cuma beda dalam segi konteksnya itu fungsinya dan caranya mendapatkannya tuh seperti apa. Kalau susuk kan kita beli dengan mahar, masukkan. Kalau benda pusaka itu datang sendiri, cocok dengan kita, energinya, dia mau mendampingi kita, nah itu tidak perlu mahar tentunya. Dan lagi kualitasnya pun tidak akan menjadi sesuatu hal yang buruk di badan kita, seperti itu. Kalau susuk kan ada cocok, ada tidaknya, ada pantangannya. Nah, kalau benda pusaka yang cocok dengan kita itu tidak ada, pantangannya itu tidak ada. Apakah anak kecil juga termasuk bisa mendapatkan benda pusaka? Bisa saja, ya, bisa saja. Bisa saja, tergantung si benda pusakanya itu. Kalau udah merasa cocok, sudah merasa pas, ya, dengan tubuh anak kecil itu, ya dia akan masuk. Seperti itu, tidak memandang umur dan batas usia, gitu loh. Kalau udah cocok, sudah pas, itu masuk. Karena benda pusaka ini tahu, gitu loh, kapan waktunya, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Contoh gini, misalnya saya mau mendapatkan benda pusaka, ya, secara gaib, ya, akan masuk ke tubuh kita, ke tubuh saya, ya. Tapi saya pengen sekarang. Tapi si pusaka itu beranggapan kalau saya ini pasnya ini, cocoknya ini 10 tahun kemudian, misalnya. Tapi saya pengen sekarang, itu tidak akan terjadi. Walaupun dipaksakan, nantinya itu berdampak ke dalam diri kita yang buruk, gitu loh, ya. Jadi si benda pusaka ini tahu waktunya yang pas itu seperti apa, gitu. Kalau misalnya kita ingin mempunyai leluhur yang bisa dibilang mengerti spiritual, orang berilmu, leluhur kita, apakah akan turun pusaka gaibnya ke kita, ke keturunannya? Ya, itu kemungkinan besar bisa. Tapi tergantung cocok tidak energi kalian dengan pusaka itu, ya. Bisa turun ke turunannya, pusaka itu bisa, ya, turun ke turunannya. Tapi tergantung turunannya sesuai tidak energinya dengan pusaka tersebut. Berjodoh tidak, ibaratnya begitu, berjodoh tidak.
Kalau tidak berjodoh ya tidak akan. Tapi kalau jodoh tanpa diminta pun, walaupun dirinya manusianya itu tidak mau, itu akan masuk. Seperti itu. Karena udah ibaratnya, udah jatahnya dia, ibaratnya gitu, atau rezekinya dia, seperti itu. Itu tidak bisa ditolak. Seperti itu ya. Itu contohnya. Manfaatnya ya, pertama, kalau misalnya ada energi yang masuk, ya kita bisa menelisir ya. Walaupun kita tidak menyadari, tiba-tiba ya pusaka itu dengan sendirinya menghalau. Seperti itu. Yang kedua, manfaatnya kalau misalnya kita diserang oleh guna-guna, sihir, telus, santet. Nah ini benda pusaka ini juga bisa menetralisir. Bahkan kalau kita mengerti, sudah tahu apa sih pusaka yang di dalam diri kita, itu bisa kita pakai senjata kita untuk kita perang dengan santet itu, dengan jin tersebut bisa kita pakai. Tapi kalau orang awam ya pasti dia beranggapan ya diam-diam aja, pusaka itu yang bekerja sendiri, tanpa disuruh pun dia bekerja sendiri gitu. Kalau bahasa Sundanya mah ya orang itu ya hare-hare aja, santai-santai aja gitu. Tapi pusakanya itu bekerja sendiri gitu. Ya itu kalau misalnya guna-guna. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian merasa diri kalian itu mempunyai tertanam benda pusaka, apapun itu, kalian pelajari, ya kalian pelajari, cari guru spiritual yang menurut kalian itu benar dan bisa dipercaya untuk kalian, gurunya, untuk mengajarkan kalian agar bisa mendalami ilmu spiritual atau kebatinan. Karena kenapa? Karena sangat disayangkan bila mana di tubuh kalian ini merasa terdapat benda pusaka tapi tidak kalian gunakan dengan maksimal, seperti itu ya. Tapi jangan di sini saya tidak memberikan ke kalian semua kok bahwa di diri kalian itu ada pusakanya ya, walaupun kalian ini memiliki khodam ya, walaupun diri kalian ini merasa memiliki khodam, tapi belum tentu ada benda pusakanya. Jadi jangan sampai kalian ini berimajinasi atau berhalusinasi, bersugesti, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi menurut saya, kalau kalian punya guru, tanyakan guru kalian, seperti itu. Kalau kalian belum punya guru, cari guru yang pas untuk kalian, seperti itu ya. Jangan sampai kalian itu bersugesti, imajinasi, halusinasi, nantinya akan berdampak buruk di diri kalian. Jadi kalian tiba-tiba merasa sakti. Kalau kalian merasa sakti, tiba-tiba terus ada orang lain yang ngetes kalian muntah darah, ya mau gimana? Itu kalau misalnya kalian sampai muntah darah, itu yang rusak itu bukan batin kalian saja, tapi dalaman organ tubuh kalian pun rusak. Kalau pengen tahu ya, kalau orang sudah kena santet terus dihantam muntah darah, itu rusak, itu organ tubuh itu rusak ya, ada yang rusak, ada yang luka. Nah, jangan sampai kalian tuh merasa tiba-tiba langsung sakti. Nah, makanya saya bilang kalau kalian belajar spiritual itu harus ada guru ya, harus ada guru. Kalau tidak ada guru itu berabe. Mau ke siapa kalian ngadu kalau tidak ke guru kalian gitu ya. Karena berabe ya, sangat luar biasa sekali kalau kalian sudah mempunyai bakat tapi tidak punya guru. Itu sangat disayangkan menurut saya ya, apalagi mempunyai khodam tapi belum selaras, itu sangat disayangkan juga. Lebih baik kalian mempunyai guru yang punya khodam diselaraskan dengan tubuh kalian, itu agar lebih bermanfaat gitu, bisa menolong orang gitu kan, bermanfaat lah hidup kalian ya. Saya sarankan sekali lagi, kalau kalian belajar spiritual, lebih baik mempunyai guru. Tanpa guru kalian tidak bisa mengadu. Kan bisa mengadu sama Yang Maha Kuasa, iya bisa, tapi kita harus mempunyai pelantara. Sekolah contohnya, kalian ingin pintar, minta sama Yang Maha Kuasa, bisa pintar, tapi pelantarannya kan harus sekolah, seperti itu ya. Kalian sakit, minta sama Yang Maha Kuasa, ya Allah sembuhkan penyakit ini ya Allah, bisa, tapi harus ada pelantaranya, syariatnya itu kemana? Ke dokter, entah itu sama dokter dikasih obat untuk kesembuhan. Nah itu pelantara sebutnya gitu ya. Semoga bermanfaat.
next video saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan gelar gaib. Wah, luar biasa ya. Ini banyak orang sebenarnya yang ingin mempunyai gelar gaib. Misalnya namanya Udin. Di dunia namanya Udin ya, Johirnya Udin. Tapi ketika di alam gaib dia itu punya pangkat, punya gelar. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, ini banyak sekali orang yang pengen, tapi nggak tahu caranya seperti apa. Ya, makanya saya akan menjelaskan sedikit saja informasi untuk kalian di video part 3-nya ya. Di video part 3-nya ya. Makanya jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Ya, monggo di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya bagi untuk kalian yang ingin melihat video selanjutnya, yang penasaran ya, agar tidak ketinggalan gitu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.